warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 di sini ingin menjelaskan suatu permasalahan dalam tema kesenjangan sosial yang mengangkat mengenai masalah kesenjangan sosial dalam hal stigma masyarakat mengenai suatu program studi yang lebih unggul daripada program studi yang lain. Di sini kami sebagai kelompok 2 terdiri dari saya Ahmad Hanafi Hasan, Saya Najari Kesiraan, saya Maulida Sofia, Saya Bernama Jovi, saya Leonor Raffan, saya Nafsu Tinggi, saya Sabini Sarpananda. ingin menjelaskan mengenai masalah tersebut. Dari hasil survei yang kami ambil, bahwasanya sebagian besar responden merasa program studi yang mereka ambil telah sesuai dengan minat bakat mereka. Di mana ada beberapa hal yang mendukung, sebagai alasannya yaitu prospek kerja dari program studi ini yang luas, yaitu sesuai dalam bidang yang mereka geluti. Namun selain itu ada juga yang merasa bahwa program studi yang mereka ambil itu terlalu mendasar dan tidak sesuai dengan ekspektasi awal, yang mana hal ini menjadikan timbulnya sebuah tantangan bagi mereka dalam menjalani program studi yang mereka geluti, di mana hal tersebut menimbulkan keraguan dalam diri mereka yang membuat mereka menjadi ragu dalam menjalani pilihan mereka tersebut. Menariknya, mayoritas responden menyadari bahwa masyarakat memiliki pandangan tertentu terhadap program studi mereka. Ada yang merasa pandangan tersebut positif karena program studi mereka dianggap memiliki prospek kerja yang sangat baik. Namun ada juga kesalahpahaman seperti program studi mereka dianggap tidak bergengsi ataupun tidak memiliki peluang. Misalnya, responden seringkali menyebutkan bahwa mereka sering dibandingkan dengan jurusan-jurusan tertentu karena dianggap lebih prestisius. Misalnya, jurusan-jurusan seperti teknik ataupun kedokteran tanpa menilai jurusan dari mereka. Terima kasih. Sebagian responden percaya bahwa program studi yang mereka ambil memiliki peluang kerja yang lebih besar, memiliki peluang kerja yang lebih unggul di masa depan. Namun ada beberapa masalah yang muncul ketika kita menyampaikan, ketika menyebarkan jurusan kita kepada masyarakat itu tidak merata. Akan di mana jurusan itu tidak terkenal, jurusan itu terkenal dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, lulusan akan bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka. Hal ini menyoroti stigma itu dapat muncul tidak hanya dari jurusan mereka sendiri, tetapi bisa juga dari ketidaktahuan masyarakat, kurangnya informasi dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat akan jurusan tersebut. Action. Diskriminasi menjadi salah satu isu utama yang sering dibicarakan oleh beberapa responden. Misalnya, banyak mahasiswa yang sering dipandang rendah hanya karena mereka memilih jurusan yang kurang diminati dan kurang populer. Misalnya, jika suatu responden memberikan cerita tentang temannya yang sering dipandang rendah hanya karena mereka itu memilih jurusan yang kurang diminati dan kurang populer, itu memiliki beberapa penyebab. Yaitu itu dapat menyebabkan mereka terkurangnya rasa percaya diri dan tidak dihargai di lingkungan sosial maupun akademik. Diskriminasi ini sangat berdampak signifikan. Itu dapat mengurangi rasa percaya diri dan mengurangi motivasi belajar. Ini tuh berdampak jangka panjang terhadap kepribadian mahasiswa. Nah, sumber stigma ini dari mana sih biasanya? Banyak dari responden menyebutkan bahwa sumber stigma pandangan masyarakat ini berasal dari pemahaman mengenai prospek kerja dan keprestisiusan suatu jurusan. Masyarakat menganggap bahwa suatu jurusan dengan prospek kerja yang tinggi dan nilai gaji yang sangat tinggi lebih unggul daripada suatu jurusan yang memiliki nilai prospek kerja yang rendah dan nilai gaji yang sangat rendah. Selain itu, ada juga sumber lain dari media sosial. Mahasiswa banyak yang mengambil kesimpulan bahwa suatu jurusan lebih baik atau tidaknya berasal dari pandangan masyarakat yang ada di media sosial. Padahal kebanyakan informasi yang ada di media sosial itu belum tentu benar dan belum tentu itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Stigma terhadap jurusan tertentu sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar para mahasiswa. Beberapa mengungkapkan bahwa stigma dapat membuat para mahasiswa ragu akan kemampuan diri mereka. Misalnya, seorang responden mengatakan bahwa stigma membuat para mahasiswa dari beberapa jurusan tertentu membuat mereka harus bekerja lebih giat dan keras agar ungkapan tersebut salah. Meski begitu, banyak responden yang menyuarakan agar program studi mereka lebih dikenal secara luas lagi, di mana mereka memberikan solusi yaitu dengan meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, publikasi, dan kerjasama dengan industri di luar untuk membuktikan bahwasanya program studi yang mereka ambil memiliki dampak yang besar. Dan juga universitas memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat dengan membuat beberapa webinar, seminar, kampanye pendidikan, dan dari analisis ini kita belajar bahwa stigma terhadap program studi bukan hanya soal persepsi masyarakat, namun juga soal bagaimana mahasiswa dan universitas dapat mengatasi stereotip tersebut. Dimulai dari saya, menurut Mas Faisal, pandangan Faisal tentang stigma masyarakat terhadap program studi yang dianggap lebih unggul itu gimana?
Baik, terima kasih. Perkenalkan aku Faizar dari program studi statistika. Aku pengen jawab ya. Jadi pasti ada ya masyarakat tuh ngasih pandangan tertentu buat beberapa program studi yang memang dianggap potensial lah di masa depan. Tapi kalau menurut aku itu tidak cukup signifikan dan sebenarnya bisa ada lah nanti alasan yang bakal aku sampaikan gitu. Jadi sebenarnya pasti ada stigma dari masyarakat, misal kedokteran lebih bagus nih atau hukum lebih bagus atau apapun gitu pasti ada. Mas Faisal pernah nggak merasakan stigma buruk dari masyarakat? Kalau pernah, cara Mas Faisal menghadapi pandangan negatif dari masyarakat itu terkait program studi itu gimana? Baik. Jadi aku pernah ngerasain tuh ketika aku pengen daftar ya buat UB. Jadi aku ditanya, lah kenapa statistika kan bisa nilainya. Misal kamu ke Ilkom, kamu bisa ngambil teknik komputer ataupun teknik informatika gitu kan. Atau kamu bisa coba yang lain, misal kedokteran kan memang dari MIPA juga. Dari jurusannya pasti sama IPA gitu ya. Kenapa enggak? Biasanya kan IPA pasti kedokteran. Terus aku bilang, ya aku pengennya, kayak passion aku di statistik ya. Aku suka yang ngitung juga, suka lihat-lihat data gitu. Jadinya kalau misalnya nggak cocok sama akunya itu pasti bakal nyusahin juga buat kedepannya. Terus Mas Faisal pernah nggak mengalami atau menyaksikan situasi di mana seseorang merasa diperlakukan berbeda karena memilih program studi yang mereka pilih? Kalau dari aku sendiri pernah ya, aku lihat dari ketika kita baru datang di UB, terus ada yang nanya, kamu dari fakultas apa? FPIK gitu. Ada orang jawab FPIK. Lah, FPIK mau ngapain, mancing kah atau gitu. Jadi ibaratnya kayak meledek dan kurang enak lah didengar gitu. Terus menurut Mas Faisal, faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang keunggulan program studi yang berbeda-beda itu apa? Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin ini ya, kalau dilihat memang kan kalau cuma berdasarkan dengan gaji pasti memang berbeda ya, dari dokter, guru, terus data analis ataupun semua potensi itu pasti punya perbedaan, tapi tergantung kita bagaimana kita memaksimalkannya gitu di bidang yang memang kita geluti. Misal kita pengen jadi ahli fisikawan, kita pengen jadi peneliti, itu semuanya punya potensi. Jadi ketika kamu nggak dapat gaji yang besar, berarti kamu punya potensi di hal lain gitu. Lanjut nih Mas ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Mas Faisal sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan stigma ya kayak tadi? Jadi kan sebenarnya orang ngasih stigma itu ketika dia nggak kenal dengan program studi itu ya. Jadi ketika dia pertama kali denger, dia langsung pakai pandangan dia pribadi. Misal, oh kalau jadi ini pasti gini gitu. Kan itu sebenarnya nggak bisa ya. Jadi kita harus ngelihat ke depannya juga, dan pasti semua program studi kan dibedain itu supaya potensinya tuh semuanya maksimal gitu. Dari setiap bidang ilmu sampai disiplin di bawahnya itu dimaksimalkan dan penelitian ke depannya tuh terus berjalan. Nah, oleh sebab itu yang paling penting pertama itu pengenalan pada masyarakat, dan kedua tuh percaya diri aja. Nggak usah terbawa sama stigma masyarakat bahwa program studi yang kamu pilih nih jelek, potensinya buruk. Itu justru dengan pernyataan dari masyarakat yang seperti itu kamu bisa ngebuktiin tuh. Ntar kamu pas sudah sukses kamu bisa ngebuktiin bahwa program studi yang kamu pelajari ketika kuliah itu juga punya potensi dan malah bisa jadi titik balik gitu. Terus apakah stigma masyarakat terhadap prodi tertentu itu mempengaruhi cara belajar mahasiswa itu sendiri? Kalau buat aku pribadi sebenarnya enggak, cuma kalau buat lingkungan yang di sekitar aku biasanya dia punya ibaratnya kayak vibe-nya gitu. Misal orang kedokteran pas lagi ngumpul dia pasti bilang, wah kita sulit banget nih, kita banyak laprak, kita banyak penelitian gitu-gitu. Terus misal anak apapun, misal aktuaria, akuntansi, misal mereka wah ngitungnya banyak banget nih, pasti kalau soal aslinya bagaimana kan aku nggak tahu, tapi kalau dengar dari cerita mereka pasti mereka merasa program studi mereka itu yang paling sulit gitu. Terus bagaimana universitas dan mahasiswa dapat bekerja sama untuk memperkenalkan program studi secara lebih luas pada masyarakat? Sebenarnya bagaimana cara universitas dan juga mahasiswanya ya. Jadi kalau menurut aku paling utama sih pasti prestasi ya. Prestasi dulu mungkin bisa dimaksimalkan, sumber daya mahasiswa yang ada itu dimaksimalkan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan bahkan sampai PEMNAS. Nah, itu mungkin universitas bisa membantu dengan membimbing, dengan memberikan dana juga ketika penelitiannya itu potensial gitu. Mungkin. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Wah. Bagaimana harapan Mas Faisal sendiri terhadap perubahan pandangan masyarakat tentang program studi? Harapan aku sih, pandangan masyarakat tuh gimana ya, bisa kita hiraukan lah. Tapi kalau masih memang kita pengen peduli sama omongan mereka, ya kita bisa buktiin dengan program studi yang kita pilih, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang kita punya dengan seluruh mata kuliah yang diajarkan itu kita bisa gitu berkembang dan comeback lah ibaratnya. Jadi masyarakat nih nggak apa-apa mereka bebas ngasih stigma apapun kepada program studi yang dirasa menurut mereka nggak bisa kerja, nggak bisa jadi apa-apa di masa depan. Nah, oleh sebab itu kalau bisa, meskipun kita udah diremehin, ketika kita diremehin itu harusnya kita makin ada semangat lah, jangan dijadiin malah dimasukin ke hati, malah kita jadi nggak semangat, malah pengen keluar. Itu malah kan itu hidup kita ya, jadi hidupilah hidupmu gitu, jangan ikutin kata orang. Oke, cukup. Terima kasih Mas Faisal karena sudah menyempatkan waktunya memberikan pendapatnya. Oke, sekian dari kami kelompok 2 membahas mengenai kesenjangan sosial program studi. Kurang lebihnya kami mohon maaf.